Pernah merasa tidak dianggap ketika orang yang dulu begitu dekat, kini menjauh seakan kamu tak pernah ada. Ketika pesan tak dibalas, tatapan berubah dingin, dan kehadiranmu tak lagi penting. Itu bukan hanya menyakitkan, itu menghancurkan. Tapi di titik terendah itu, saat kamu mulai meragukan nilai dirimu sendiri, di sanalah sebenarnya kamu diberi kesempatan terbesar untuk bangkit. Bukan untuk membalas dengan amarah, bukan untuk memohon pengakuan, tapi untuk menjadi versi dirimu yang tak bisa dilupakan siapapun. Dalam video ini kamu akan menemukan 7 langkah yang bukan sekadar tips. Ini adalah jalan keluar dari perasaan tak berarti. Sebuah proses transformasi diam-diam yang akan mengubah cara orang melihatmu. Dan yang lebih penting, cara kamu melihat dirimu sendiri. Setiap langkah dirancang bukan hanya untuk membuat mereka sadar akan kehilangannya, tetapi untuk membuat kamu berdiri lebih tinggi, lebih kuat, lebih berharga, dan lebih mencolok dari sebelumnya. Karena kamu tidak butuh validasi dari mereka yang pergi. Kamu hanya butuh satu hal, kesadaran bahwa kamu layak dihormati. Video ini bukan hanya tentang mereka yang meninggalkan, tapi tentang kamu yang memutuskan untuk tidak hancur. Kamu yang memilih untuk tidak jadi korban cerita mereka, tapi menjadi sosok yang akan mereka kenang. Dengan penyesalan, tonton sampai akhir. Langkah terakhir akan membuka mata dan hati kamu, dan mungkin juga milik mereka. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih kuat dari seseorang yang pernah diabaikan, lalu memilih untuk bangkit tanpa dendam, tapi dengan kekuatan. Pertama, pahami bahwa Anda tidak bisa mengontrol pilihan orang lain. Bukan hal itu yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap hal-hal tersebut. Epictetus. Kehilangan seseorang yang kita pedulikan seringkali memunculkan perasaan kebingungan yang mendalam. Ketika seseorang menjauh, kita cenderung mempertanyakan diri kita sendiri dan mencoba mencari tahu apa yang telah kita lakukan salah. Namun dalam proses ini, kita seringkali melupakan prinsip dasar stoikisme, bahwa kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Pernahkah Anda merasa terperangkap dalam ketidakpastian saat seseorang mengabaikan Anda? Saya sendiri mengalami ini ketika seorang teman dekat tiba-tiba berhenti memberi kabar. Awalnya saya merasa kebingungan dan bahkan mulai mencari kesalahan dalam diri saya sendiri, memikirkan apakah saya telah melakukan kesalahan tanpa sadar. Tetapi ketika saya meluangkan waktu untuk merenung, saya menyadari bahwa saya tidak dapat mengontrol pilihan orang lain, dan itu bukan tentang saya. Setiap individu memiliki alasan dan perjuangannya sendiri yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan kita. Epictetus mengingatkan kita bahwa bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi penilaian kita terhadap hal-hal tersebut. Saya menyadari bahwa perasaan saya yang terluka bukanlah karena tindakan orang lain, tetapi karena bagaimana saya memandang tindakan itu. Saya menganggapnya sebagai kegagalan atau penolakan terhadap diri saya, padahal itu adalah pilihan mereka, bukan cerminan dari kekurangan saya. Begitu saya menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, saya mulai merasa lebih bebas dari beban untuk mencari jawaban atas tindakan mereka, bebas untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip saya sendiri. Ketika kita melepaskan harapan akan tindakan orang lain, kita tidak hanya mengurangi rasa sakit, tetapi kita juga mendapatkan kekuatan untuk bergerak maju dengan martabat. Kedua, fokus pada pengembangan diri Anda. Pertanyaannya bukan siapa yang akan membiarkan saya, tetapi siapa yang akan menghentikan saya. Marcus Aurelius. Ketika seseorang menjauh atau mengabaikan kita, seringkali kita merasa kehilangan bagian dari diri kita yang tergantung pada hubungan itu. Rasa kesepian itu mengundang keraguan diri, tetapi stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak seharusnya bergantung pada orang lain. Kebahagiaan yang sejati datang dari dalam diri kita sendiri, melalui pengembangan dan pertumbuhan pribadi. Saya pribadi pernah mengalami perasaan kosong setelah seseorang yang saya anggap penting mulai menjauh. Awalnya, saya merasa terjebak dalam kesedihan dan mencoba berbagai cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Namun setelah beberapa waktu,
saya memutuskan untuk mengalihkan fokus saya pada diri saya sendiri. Saya mulai lebih intens membaca buku yang selama ini saya abaikan, mulai berolahraga secara rutin, dan bahkan mengejar impian yang selalu saya tunda. Ketika saya meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, saya merasa kembali terhubung dengan diri saya yang sebenarnya. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh tergantung pada orang lain untuk menemukan nilai diri kita. Marcus Aurelius berkata, "Pertanyaannya bukan siapa yang akan membiarkan saya, tetapi siapa yang akan menghentikan saya." Ini adalah pengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk melanjutkan hidup kita tanpa memerlukan persetujuan dari siapapun. Ketika kita berfokus pada pengembangan diri, kita menjadi lebih tangguh, lebih percaya diri, dan lebih puas dengan siapa kita. Ini adalah langkah pertama dalam proses pemulihan, mengalihkan fokus dari apa yang hilang ke apa yang dapat kita kontrol, diri kita sendiri. Ketiga, jangan memaksakan penjelasan. Ketika seseorang yang kita sayangi atau pedulikan mulai menjauh tanpa penjelasan, kita seringkali merasa terdorong untuk mencari jawaban. Mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Apakah saya berbuat kesalahan? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menghabiskan banyak waktu dan energi emosional kita, memaksa kita untuk terus mencari klarifikasi. Namun Seneca mengajarkan kita bahwa seringkali jawaban terbaik adalah diam. Saya pernah terjebak dalam situasi seperti ini, di mana seseorang yang saya anggap teman dekat tiba-tiba menjauh tanpa memberi alasan. Saya merasa sangat ingin tahu mengapa mereka melakukan ini dan terus-menerus mencari penjelasan, baik melalui percakapan langsung, pesan teks, bahkan sekadar berbicara dengan orang lain yang mungkin tahu lebih banyak. Namun semakin saya mencoba, semakin saya merasa kecewa dan tidak puas. Semakin banyak saya memaksa, semakin mereka menjauh, dan semakin saya merasa lebih sakit. Pada akhirnya saya menyadari bahwa semakin saya memaksakan penjelasan, semakin saya mengabaikan kebijaksanaan Stoik untuk menerima kenyataan apa adanya. Seneca berkata, diam adalah salah satu jawaban terbaik untuk seseorang yang tidak menghargai Anda. Diam bukan berarti kita menyerah, tetapi itu adalah bentuk penghormatan terhadap diri kita sendiri. Diam memberi kita ruang untuk merenung, untuk menyembuhkan, dan untuk melangkah maju tanpa terus-menerus terperangkap dalam ketidakpastian. Memaksa penjelasan hanya akan memperburuk perasaan kita dan merusak hubungan yang sudah rapuh. Dengan memilih diam, kita memilih untuk menjaga kedamaian batin kita dan membiarkan hidup berjalan dengan alurnya sendiri, tanpa harus mengendalikan setiap detailnya. Keempat, fokus pada hal-hal yang Anda syukuri. Hal yang paling penting dalam hidup adalah bahwa kita dapat mengubah keadaan kita. Bukan keadaan kita, tetapi cara kita melihatnya. Marcus Aurelius. Ketika seseorang menjauh atau mengabaikan kita, sangat mudah untuk terjebak dalam perasaan kehilangan dan kesedihan. Kita mungkin merasa hidup kita tidak lengkap tanpa kehadiran mereka. Namun Stoikisme mengajarkan kita untuk mengubah fokus kita, bukan pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih ada dalam hidup kita. Melalui rasa syukur, kita dapat menemukan kedamaian, bahkan dalam saat-saat yang penuh penderitaan. Pada saat saya merasa terasing setelah kehilangan beberapa orang penting dalam hidup saya mulai melatih diri untuk berfokus pada apa yang saya miliki, bukannya apa yang saya hilang. Saya mulai mengapresiasi hal-hal sederhana, waktu bersama keluarga, kesehatan tubuh yang saya nikmati, dan kesempatan untuk belajar setiap hari. Saat saya mengubah fokus saya dari kekurangan ke rasa syukur, saya merasa lebih damai. Stoikisme mengajarkan kita bahwa cara kita melihat dunia mempengaruhi bagaimana kita merasakannya. Ketika kita memilih untuk berfokus pada berkat yang ada, kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan kita berhenti merasa seolah-olah kehilangan segalanya. Jika Anda merasa terabaikan atau ditinggalkan, coba lihat sekeliling Anda. Ada banyak hal yang dapat disyukuri. Mengembangkan kebiasaan syukur adalah cara untuk memulihkan diri dan menciptakan perspektif yang lebih positif. Dengan berfokus pada apa yang kita miliki, kita mulai membangun ketenangan dalam diri, dan kita berhenti membiarkan ketidakpastian hubungan dengan orang lain menguasai perasaan kita. Kelima, jangan cari pembenaran dari orang lain. Untuk apa kita harus meminta orang lain untuk menghargai kita?
Mereka sudah memberi kita pelajaran yang tak ternilai. Seneca, seringkali ketika hubungan yang kita harapkan atau anggap penting mulai merenggang, kita merasa butuh pembenaran atau pengakuan dari pihak lain untuk merasa lebih baik. Kita mungkin berpikir, apakah saya benar-benar berharga jika mereka tidak menghargai saya? Dalam situasi ini, kita cenderung menginginkan pengakuan mereka, berharap bahwa dengan mendapatkan klarifikasi atau pembenaran, kita bisa mengatasi perasaan terluka dan kecewa. Tetapi dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk tidak bergantung pada pendapat orang lain untuk membentuk pandangan kita tentang diri kita sendiri. Pendapat orang lain bukanlah ukuran sejati dari nilai kita. Dalam pengalaman saya pribadi, pernah ada periode dalam hidup saya ketika saya sangat terobsesi dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya, terutama dalam hubungan yang mendalam. Ketika saya merasa ada yang berubah dalam interaksi kami, saya terus-menerus mencari alasan dan klarifikasi, berharap bisa mendapatkan penjelasan yang akan membuat saya merasa lebih baik. Saya ingin mereka mengakui kesalahan mereka atau memberi alasan mengapa mereka menjauh. Namun semakin saya mencari pembenaran itu, semakin saya merasa rendah diri dan tersesat. Saya merasa seperti seseorang yang sedang berusaha meyakinkan dunia bahwa saya layak dihargai, padahal nilai diri saya seharusnya tidak bergantung pada penerimaan orang lain. Seneca mengingatkan kita, untuk apa kita harus meminta orang lain untuk menghargai kita? Mereka sudah memberi kita pelajaran yang tak ternilai. Artinya setiap hubungan, baik yang berakhir atau yang berlangsung, memberi kita pelajaran berharga tentang diri kita sendiri. Bukannya mencari pembenaran eksternal, kita seharusnya berfokus pada pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap pengalaman. Ini adalah kesempatan untuk memahami bahwa kita sudah cukup tanpa perlu pengakuan eksternal. Kita adalah satu-satunya yang bisa menentukan harga diri kita sendiri. Dengan berhenti mencari persetujuan dari orang lain, kita memulai perjalanan menuju kebebasan emosional. Kita berhenti terjebak dalam pencarian konstan akan pengakuan dari luar dan mulai mengandalkan kekuatan internal untuk merasa cukup. Dalam Stoikisme, pembenaran sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Ketika kita mulai menghargai diri sendiri tanpa tergantung pada penilaian orang lain, kita melepaskan rasa takut akan penolakan dan membangun fondasi yang lebih kokoh untuk ketenangan batin kita. Keenam, pelajari untuk menghargai waktu Anda sendiri. Seringkali kita merasa terjebak dalam hubungan atau interaksi yang tidak lagi memberi kita kebahagiaan atau kepuasan. Ketika seseorang menjauh atau mengabaikan kita, ada kecenderungan untuk berfokus pada rasa kehilangan waktu yang kita habiskan bersama mereka. Waktu yang kita anggap berharga kini terasa sia-sia. Namun, dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk melihat waktu sebagai aset yang tidak dapat diganti dan seharusnya dihargai sepenuhnya. Setiap momen dalam hidup kita adalah kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda telah menghabiskan banyak waktu dalam hubungan yang tidak membawa manfaat? Saya pernah merasakannya. Saya menghabiskan waktu yang berharga dalam hubungan yang sudah jelas tidak sehat. Saya berfokus pada mencoba memperbaiki situasi yang seharusnya tidak perlu diperbaiki, merasa bahwa waktu yang telah berlalu akan sia-sia jika saya tidak melanjutkan usaha saya. Namun semakin saya melanjutkan usaha itu, semakin saya merasa kosong. Saya menyadari bahwa waktu yang hilang tidak dapat dikembalikan, dan saya mulai melihatnya sebagai kesempatan untuk berfokus pada hal-hal yang lebih produktif dan bermakna. Seneca mengatakan, waktu adalah kehidupan, dan hidup kita adalah hasil dari apa yang kita lakukan dengan waktu kita. Ini adalah peringatan kuat tentang pentingnya memanfaatkan waktu kita dengan bijak. Waktu adalah sumber daya yang paling terbatas. Dan ketika kita merasa kehilangan waktu bersama seseorang, kita seringkali mengabaikan kenyataan bahwa kita masih memiliki waktu yang sangat berharga untuk digunakan untuk diri kita sendiri. Menghargai waktu kita berarti menghentikan kebiasaan terjebak dalam perasaan bersalah atau penyesalan atas apa yang telah berlalu. Ini juga berarti belajar untuk mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang penting, seperti pengembangan diri, keluarga, pekerjaan, atau bahkan beristirahat dengan baik. Dalam pengalaman saya, setelah menyadari nilai waktu,
Saya mulai berhenti mengejar hal-hal yang tidak memberi saya kebahagiaan sejati. Saya mulai lebih terfokus pada kegiatan yang memberikan kepuasan jangka panjang, membaca buku, berolahraga, mengejar tujuan pribadi, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama orang-orang yang mendukung saya. Saya belajar untuk menghargai setiap momen, bahkan yang tampaknya biasa saja, karena saya menyadari bahwa setiap detik berharga. Ketika seseorang menjauh, kita memiliki pilihan. Kita bisa terjebak dalam perasaan kehilangan waktu yang kita habiskan bersama mereka. Atau kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk diri kita sendiri, untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini adalah kesempatan untuk menghargai waktu yang kita miliki, yang kita tidak dapat kembali, dan memastikan bahwa kita menggunakannya dengan bijak. Ketujuh, teruslah berfokus pada tujuan dan nilai Anda. Ketika seseorang menjauh atau mulai mengabaikan kita, reaksi pertama kita mungkin adalah kebingungan atau bahkan perasaan terpuruk. Namun, dalam ajaran Stoik, kita diingatkan untuk tetap fokus pada tujuan hidup kita dan nilai-nilai yang kita anut, daripada terlarut dalam perasaan yang ditimbulkan oleh peristiwa eksternal. Jika kita terus-menerus bergantung pada hubungan atau perhatian dari orang lain untuk mengukur keberhasilan atau kebahagiaan kita akan mudah kehilangan arah saat hubungan tersebut mulai goyah. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk selalu menjaga ketenangan batin dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri dan tujuan hidup kita. Saya pernah merasakan masa-masa di mana saya merasa kehilangan arah karena hubungan yang penting bagi saya mulai merenggang. Ketika itu terjadi, saya merasa seperti segalanya tidak berarti lagi. Namun saya segera teringat pada ajaran Epictetus. Keberhasilan tidak datang dari hal-hal yang kita lakukan pada saat yang tepat, tetapi dari hal-hal yang kita lakukan dengan penuh tujuan. Saya sadar bahwa meskipun hubungan saya mengalami pasang surut, tujuan hidup saya tetap sama. Saya punya impian dan nilai-nilai yang harus saya pegang teguh. Saya mulai fokus kembali pada tujuan pribadi saya, membangun karir yang lebih baik, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta memberi ruang untuk belajar hal-hal baru. Saya berhenti berfokus pada ketidakpastian hubungan tersebut, dan sebaliknya, saya berusaha untuk terus melangkah maju dalam kehidupan saya, dengan konsistensi dan keteguhan hati. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil eksternal, tetapi untuk mengelola usaha kita dengan integritas dan tujuan yang jelas. Ketika kita menjaga fokus pada apa yang benar-benar penting bagi kita tidak hanya menghindari rasa sakit yang ditimbulkan oleh ketidakpastian, tetapi juga menciptakan hidup yang lebih bermakna. Setiap langkah kecil yang kita ambil menuju tujuan kita adalah kemenangan dalam diri kita sendiri, tanpa bergantung pada persetujuan atau perhatian dari orang lain. Dengan terus fokus pada nilai dan tujuan pribadi, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati, terlepas dari keadaan hubungan kita dengan orang lain. Ketika seseorang menjauh dan mengabaikan kita seringkali merasa kesepian dan bingung. Namun ajaran Stoik mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan itu. Dengan fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, seperti diri kita sendiri, waktu dan tujuan hidup, kita dapat menemukan kedamaian batin meskipun hubungan dengan orang lain tidak seperti yang kita harapkan.